Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Valua Goroisa TV. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu tema penting di dalam ajaran kekristenan yang paling hakiki, yaitu bagaimana kita memahami Alkitab. Nah, saya meminta kepada saudara-saudara untuk membagikan link ini. Kalau saudara bisa merasakan ada berkat di dalamnya, silakan bagikan, biar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami percaya pada kuasa-Mu, otoritas-Mu, dan kami mau belajar tentang kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ada dua cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Yang pertama adalah melalui seluruh hasil karyanya, seluruh hasil ciptaannya, seluruh alam semesta. Di situ sebenarnya orang harus mengakui bahwa ada sesuatu oknum lain di luar daripada diri kita manusia yang punya kekuatan yang tidak terbatas, yang punya otoritas yang tidak terbatas, yang menjadi penyebab segala sesuatu. Dan dia adalah Allah. Jadi semestinya setiap manusia ketika dia membuka matanya, melihat seluruh isi dunia ini, maka dia harus mengakui, harus takjub, harus menyadari bahwa ada sesuatu di luar daripada diri kita yang adalah penyebab segala sesuatu. Dan itu adalah Allah. Yang kedua, Allah juga menyatakan dirinya dalam hal yang lebih spesial, hal yang lebih khusus, yaitu melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Dan orang Kristen memahami bahwa firman Allah itu adalah Alkitab. Ya. Jadi Alkitab yang kita punya ini adalah firman Allah. Memang saudara, Alkitab ini ditulis ya oleh manusia. Artinya ini kita menghindari pikiran yang berkata bahwa oh, ini firman Allah ini langsung diturunkan dari surga dan kita siap menerima. Tidak seperti itu. Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab ini itu di dalam bahasa manusia. Bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia, bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, sehingga manusia bisa menanggapinya. Dan Allah berkarya di dalam dunia ini, menyatakan firman-Nya secara khusus, itu melalui beberapa orang. Artinya bahwa Alkitab kita itu ditulis oleh beberapa orang, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, jadi dalam rentang waktu tertentu kurang lebih 1500 tahun, itu para penulis itu hidup di dalam durasi waktu yang seperti itu ya. Maksudnya ada yang awal itu penulisnya adalah Musa ya. Kita tahu kitab Pentateuch atau kitab Kejadian ya sampai Ulangan itu karya agung daripada seorang hamba Tuhan, yaitu Musa, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan diakhiri nanti atau kitab Wahyu misalnya, kita tahu bahwa itu ditulis oleh Yohanes yang ditengarai adalah murid daripada Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos
dan menuliskan juga Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu kurang lebih ditulis oleh 40 orang dan di dalam durasi waktu 1500 tahun. Ya. Jadi saudara bisa memikirkan itu ya. Jadi ada prosesnya yang begitu panjang. Jadi Alkitab kita ini, yang kita punya ini tidak terjadi dalam satu masa tertentu. Ya, tidak ditulis juga dalam satu momen tertentu. Itu berproses di dalam sejarah umat manusia, dalam sejarah gereja atau dalam sejarah umat Allah. Itu berproses. Jadi ditulis oleh Musa sampai nanti kita tahu di dalam Perjanjian Baru ada beberapa penulis-penulis yang langsung menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus, dan itu dipimpin oleh kekuatan di luar daripada diri mereka adalah Allah Roh Kudus. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Paulus ya di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16, saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya. Jadi tulisan yang ada di dalam Alkitab itu diilhamkan Allah. Artinya bahwa ada penulis utama sebenarnya. Penulis utama itu ya Allah. Ya, mengilhami orang. Beberapa orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menulis, dan itu dimampukan oleh Allah Tritunggal. Khususnya dalam bagian ini adalah Allah Roh Kudus yang lebih berperan untuk memperlengkapi orang-orang itu untuk menulis kebenaran firman Allah. Jadi Alkitab kita ini adalah firman Allah yang ditulis sendiri oleh Allah melalui orang-orang ini. Ya. Jadi bukan datang langsung diturunkan dari surga begitu ya. Kayak itu diturunkan, kertas-kertasnya itu diturunkan. Tidak, saudara. Itu berproses melalui tangan-tangan hamba-hamba Tuhan yang dipimpin oleh Dia. Nah, kita tahu bahwa ada dua bagian daripada Alkitab kita ya. Ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Nah, Alkitab ini punya satu kesatuan yang utuh yang menjadi benang merah yang mengikatnya, yaitu berita tentang Kristus yang adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Ya, jadi saudara, inti daripada pemberitaan di dalam kitab suci atau Alkitab kita adalah berita tentang Kristus, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal yang telah menyatakan cinta kasih kepada kita. Supaya kita apa? Supaya kita beroleh jalan keselamatan, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan tentunya itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya, jadi Perjanjian Lama itu mendapatkan penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru itu juga memiliki landasan sejarahnya melalui Perjanjian Lama. Jadi dua perjanjian ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Ya, itu adalah sebuah kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisahkan, dan tentunya isinya adalah berita tentang kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya ingin jelaskan bahwa Alkitab yang kita punya ini ya, ditulis atau menggunakan alat tulis waktu itu ada dua jenis yang paling utama ya, yaitu yang pertama adalah ada papirus. Ya, papirus itu semacam tumbuhan yang bisa dipergunakan sebagai kertas ya, mewakili kertas atau mengganti kertas waktu itu, karena kertas masih belum ditemukan waktu itu. Jadi ada semacam tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai alat tulis, itu disebut papirus ya, dari papirus.
kemudian yang kedua juga ada yang disebut dengan perkamen. Perkamen ini artinya ya dari kulit binatang ya. Jadi itu dijadikan bahan untuk menulis. Nah, jadi mereka berkarya melalui hal seperti itu. Nah, dan kita tahu bahwa luar biasa pemeliharaan Allah atas orang-orang ini, di dalam mereka dibekali oleh Allah Roh Kudus, mereka dipimpin oleh Allah Roh Kudus untuk menuliskan apa yang menjadi kebenaran itu, yaitu firman Allah yang kekal di dalam Alkitab ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah menunjukkan hal itu kepada kita. Dan orang percaya harus mensyukuri hal ini, bahwa Alkitab ini diberikan kepada kita itu karena semata-mata anugerah dan pernyataan cinta kasih Allah yang hebat atas kita. Jadi para penulis itu menulis Alkitab itu di zamannya masing-masing, Bapak Ibu, sesuai dengan konteks budaya, situasi sosial, dan juga sastra yang digunakan pada zaman tertentu itu, artinya di zamannya mereka itu. Dan tentunya ketika kita membacanya sekarang di zamannya kita harus hati-hati. Kita tidak boleh menafsirkannya keluar daripada konteksnya. Makanya saya seringkali dalam video-video saya sebelumnya, kalau kita membahas kebenaran firman Tuhan, tolonglah dibaca sesuai dengan konteksnya. Jadi kebenaran firman Tuhan ini tidak bisa ditafsir secara sembarangan, ya, tidak bisa ditafsir sesuka hati. Ya, makanya nanti ada banyak ajaran yang menyeleweng. Karena apa? Karena tidak didasari oleh latar belakang yang memadai. Ya, jadi kita harus menghargai situasi sosial pada waktu itu, kondisi sosial pada waktu itu, latar belakang pada waktu penulisan itu, sehingga pemahaman kita tentang apa yang tertulis itu lebih memadai. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau belajar tentang Alkitab, ya tentunya kita harus melihat proses secara historis atau secara sejarah, bagaimana situasi, ya, bagaimana keberadaan ruang dan waktu pada saat penulisan. Dan selanjutnya nanti kita akan menarik benang merahnya atau menarik semacam relevansinya dengan kehidupan kita di zaman ini, ya. Jadi saudara bisa belajar ini dengan sungguh-sungguh dan yakinilah bahwa Alkitab kita adalah sesuatu anugerah yang dikaruniai oleh Allah bagi setiap kita, dan panggilan kita di dalamnya adalah selain percaya pada firman Allah yang adalah Alkitab itu, dan yang kedua juga tugas kita adalah memberitakannya, ya, memberitakannya. Jadi saudara, saya berharap kita akan memiliki semangat yang sama dalam dua hal ini, ya. Yang pertama adalah belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, ya, membaca dengan sungguh-sungguh, rajin memperhatikan atau meneliti Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, jangan berhenti sampai di situ, beritakanlah. Ya, kita bersyukur ya di zaman ini dengan segala hasil kepintaran atau hikmat Allah bagi manusia, di mana semua alat komunikasi telah diberikan kepada kita, ya. Khususnya melalui media-media sosial yang ada ini, kita bisa memakai semuanya itu untuk pemberitaan Injil. Dan saya secara pribadi bersyukur untuk hal ini. Ya, saya juga mengajak ya rekan-rekan atau saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari aktif untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini melalui media yang sudah
tersedia. Jadi mari kita manfaatkan zaman ini, zaman kecanggihan ini, supaya berita tentang kasih karunia Allah, cinta kasih Yesus akan dunia ini bisa tersebar dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, nantikan video saya selanjutnya untuk membahas doktrin yang lebih agung, yaitu mengenai Allah Tritunggal, mengenai Kristus, mengenai Roh Kudus, mengenai beberapa hal yang lain yang menjadi dasar-dasar daripada iman Kristen kita. Tuhan memberkati. Amin.